Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Uswatun Hasanah, NPM 1804041165. Saya dari jurusan Ekonomi Syariah kelas C Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan laporan keuangan sederhana untuk UMKM Sindia Aluminium. Pengertian akuntansi. Untuk memudahkan pemahaman tentang pembuatan laporan keuangan, di sini dijelaskan dulu definisi akuntansi. Akuntansi dilihat dari dua sudut pandang, sudut pandang fungsi dan kegunaan, yaitu akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan-kesatuan ekonomi, terutama yang bersifat keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kemudian dari sudut pandang yang kedua yaitu tentang proses kegiatan. Akuntansi didefinisikan sebagai seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtiarkan transaksi-transaksi kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Informasi akuntansi mempunyai peranan penting untuk mencapai keberhasilan usaha, termasuk bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Peranan akuntansi bagi UMKM antara lain membantu menghindari kesalahan pengelolaan dana pada bagian akuntansi yaitu laporan keuangan. Kemudian meningkatkan akses UMKM ke lembaga kredit formal. Berikut beberapa informasi keuangan yang dapat diperoleh UMKM apabila mempraktekkan akuntansi dengan baik dan benar, yaitu yang pertama, informasi kinerja perusahaan. Akuntansi menghasilkan laporan laba rugi yang mencerminkan kemampuan UMKM dalam menghasilkan laba. Yang kedua yaitu informasi posisi dana perusahaan. Akuntansi menghasilkan neraca yang mencerminkan penggunaan dana berupa aset dan sumber-sumber perolehan dana yang berasal dari utang dan ekuitas. Kemudian yang ketiga yaitu informasi perubahan modal pemilik. Akuntansi menghasilkan laporan perubahan ekuitas yang mencerminkan perubahan sumber pendanaan, terutama yang berasal dari ekuitas. Kemudian yang keempat yaitu informasi pemasukan dan pengeluaran kas. Yang terakhir yaitu informasi besaran biaya. Akuntansi menghasilkan informasi tentang beraneka ragam biaya yang telah dikeluarkan beserta informasi lainnya yang terkait dengan pengeluaran biaya tersebut. Kemudian di dalam akuntansi terdapat persamaan dasar akuntansi. Yang di sini rumusnya yaitu aktiva sama dengan hutang ditambah modal. Nah, aktiva sendiri yaitu harta yang dimiliki UMKM yang merupakan sumber ekonomi. Nah, contohnya itu seperti kas, piutang, gedung. Nah, kemudian utang sendiri yaitu kewajiban yang menjadi beban UMKM. Contohnya itu utang pembelian kredit. Kemudian modal merupakan hak atau klaim pemilik atas aktiva UMKM. Contohnya itu setoran modal oleh pemilik. Kemudian pencatatan transaksi bisnis merupakan kejadian ekonomis yang menyebabkan perubahan dalam aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Semua transaksi bisnis UMKM akan senantiasa berpengaruh pada perubahan pada ketiga unsur persamaan dasar akuntansi, yaitu aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Adapun siklus pencatatan transaksi bisnis meliputi yang pertama, transaksi yang terjadi di UMKM akan dicatat dalam dokumen sumber. Contoh dokumen sumber antara lain yaitu kwitansi. Transaksi yang terjadi dalam suatu periode dicatat menurut urutan kejadiannya dalam sebuah buku. Catatan ini lazimnya disebut dengan membuat jurnal. Membuat jurnal adalah memindahkan catatan ke kelompok akun-akun yang disebut dengan buku besar. Kemudian, menyiapkan daftar semua akun dan saldonya. Daftar ini disebut dengan neraca saldo. Jenis buku laporan keuangan. Yang pertama yaitu ada buku kas, yaitu berisi transaksi yang berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran uang kas yang dimiliki oleh UMKM.
Jadi, penerimaan maupun pengeluaran yang diterima oleh UMKM dimasukkan ke dalam sebuah buku yang disebut dengan buku kas. Kemudian jenis buku yang kedua yaitu buku pembelian tunai, yaitu setiap transaksi pembelian tunai oleh UMKS harus dicatat dalam buku ini. Untuk pembelian non-tunai atau hutang tidak dicatatkan dalam buku ini. Kemudian ada buku pembelian kredit, yaitu berisi transaksi kegiatan pembelian barang non-tunai atau kredit yang dilakukan oleh UMKM. Jadi ketika perusahaan atau UMKM membeli barang secara kredit, maka dimasukkan ke dalam buku pembelian kredit. Kemudian sebuah UMKM juga harus mempunyai buku penjualan tunai, yang dimana buku ini berisi tentang transaksi penjualan barang UMKM yang tunai atau langsung menerima uang kas. Setiap penjualan tunai langsung dicatatkan di dalam buku ini. Kemudian ada buku penjualan kredit, di mana buku ini berisi tentang transaksi kegiatan penjualan barang kredit oleh UMKM. Laporan keuangan yang terakhir yaitu buku utang, di mana di dalam buku ini setiap transaksi yang mengakibatkan perubahan utang UMKM wajib dicatatkan dalam buku transaksi ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan sederhana, yaitu yang pertama laporan laba atau rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menyajikan informasi pengeluaran, pendapatan, serta laba atau rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laporan laba rugi ini memperlihatkan kinerja keuangan dari suatu perusahaan. Setelah membuat laporan laba rugi, selanjutnya yaitu membuat laporan neraca. Neraca adalah bagian dari sebuah laporan keuangan yang mencatat informasi mengenai aset, kewajiban, pembayaran pada pihak-pihak yang terkait dalam operasional UMKM, dan modal pada waktu tertentu. Setelah membuat laporan neraca, langkah selanjutnya yaitu membuat laporan perubahan modal, yang dimana laporan perubahan modal memaparkan informasi terkait perubahan modal yang berasal dari berbagai kegiatan pokok operasi UMKM. Yang terakhir yaitu membuat laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow merupakan laporan yang memperlihatkan secara rinci arus kas yang masuk dan kas yang keluar dari suatu UMKM.